kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Jangan apakah ku balas, Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kebaktian rumah tangga hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup rumah tangga kami, keluarga kami, yang boleh tetap berada dalam keadaan yang baik sekalipun situasi sulit oleh karena pandemi yang saat ini tengah melanda kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami ingin dikuatkan, disegarkan, mendapatkan semangat hidup kembali oleh firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong menuntun kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menerima kebenarannya, dan selalu memiliki kerinduan untuk menerjemahkannya dalam kata dan perbuatan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yakni darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kebaktian Minggu Paskah yang ketiga, pada tanggal 26 April yang lalu,
kita mempelajari bahwa salah satu sisi yang kita petik di dalam peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus adalah wajah ilahi, wajah Yesus boleh dikenali manakala keramah tamahan dihadirkan. Kasih Allah dibagikan. Keterbukaan untuk berbagi kepada semua orang dinyatakan. Manakala dua orang murid itu mengundang Yesus ke rumah mereka. Mengajak Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Dan melalui itu keramah tamahan dihadirkan. Maka mereka mengenali Yesus kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini keramah tamahan menjadi sesuatu yang sulit untuk kita temukan. Jadi kalau dulu orang Tionghoa misalnya, itu punya sapaan yang menarik kepada orang lain yang mereka temukan lewat dekat rumah mereka. Jadi kalau ada orang lain lewat, lalu kemudian orang Tionghoa memandang mereka, maka mereka akan mengatakan, ni cilema. Artinya apa, saudara-saudara? Mari makan. Singgah dan makan, artinya ada keramah tamahan. Itu sebabnya orang Tionghoa zaman dulu selalu menyediakan nasi lebih di rumahnya. Paling tidak nasi. Mungkin lauk pauk tidak terlalu banyak, tapi nasi harus lebih. Dan dengan cara berbagi makanan itu, maka relasi mereka dengan orang-orang lain di sekitar mereka menjadi sangat kuat. Orang Jawa zaman dahulu, Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali sekarang juga masih ada ditemukan walaupun jarang, selalu menyediakan kendi di depan rumah mereka. Kendi itu pasti berisi air dan melalui kendi itulah maka setiap orang yang lewat merasakan haus bisa kemudian mampir dengan bebas dan minum memuaskan dahaga mereka. Kalau ada kesempatan di mana tuan rumah berjumpa dengan orang yang lewat tadi, maka selain minum, pasti terjadi obrolan yang cukup hangat dan seru. Tapi hari-hari ini situasi itu semakin jarang terjadi. Keramah tamahan menjadi semakin langka. Orang tidak merasa lagi perlu menyediakan bagi orang lain. Untuk kebutuhan dirinya pun tidak perlu masak banyak-banyak. Cukup pesan melalui GoFood, maka makanan akan segera datang. Orang tidak perlu sediakan air yang banyak di rumah. Cukup air dalam kemasan yang cukup untuk dirinya, lalu kemasannya bisa dibuang dimanapun, maka dia akan merasa terpuaskan. Apa yang kemudian menjadi kerinduan berbagi dengan orang lain, menjadi semakin langka kita temukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Petrus ini sebetulnya adalah surat penggembalaan dari Rasul Petrus. Kita tahu namanya adalah Simon, seorang nelayan yang menjadi murid Yesus. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang di Asia Kecil. Orang-orang yang ada di wilayah barat dari Turki sekarang ini. Mereka, jemaat di Asia Kecil ini sedang mengalami penganiayaan. Penganiayaan oleh karena iman mereka. Mereka kemudian menjadi bimbang di dalam iman. Rupanya keberadaan mereka sebagai orang-orang Kristen tidak mendapatkan sambutan baik dari Kekaisaran Romawi
yang menguasai wilayah sampai ke Asia Kecil. Mereka dianggap ancaman, oleh karenanya ditekan, dianiaya, ditindas, dikejar untuk dibinasakan. Ada situasi sulit yang mereka alami. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang terjadi itu, Petrus tidak pernah mengajarkan kepada mereka agar mereka kemudian mengkonsolidasi diri, membentuk diri sebagai sebuah pasukan melawan mereka yang mengancam. Yang dinasihatkan oleh Petrus justru adalah hal yang baik. Dalam keadaan sulit di mana mereka ditekan, orang-orang Kristen harus punya kasih persaudaraan, harus punya keramah tamahan, harus mau berbagi kasih Allah yang mereka terima. Situasi sulit tidak membuat orang-orang Kristen di Asia Kecil memilih untuk mementingkan diri mereka dan melupakan keberadaan mereka yang hadir bersama dengan orang-orang di sekitar. Mereka diminta menjadi pribadi yang selalu rindu untuk peduli kepada orang lain. Menganggap orang-orang yang menekan mereka bahkan sebagai saudara. Dan di sana maka kasih dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi sulit sekarang ini, pandemi corona yang terjadi, sebagai gereja Tuhan kita ditantang untuk semakin menyatakan kasih yang harus kita bagikan itu. Kasih Allah yang kemudian harus kita salurkan itu. Berkat yang harus kemudian dinyatakan bagi sebanyak mungkin orang itu. Dan hari ini di tengah rumah tangga, di tengah keluarga kita masing-masing, kita kemudian dididik untuk menyatakan kasih itu melalui keramah tamahan kita kepada penghuni rumah yang lain, kepada bagian dari keluarga kita masing-masing. Dalam soal makan misalnya, saudara, kalau biasanya kita begitu egois, kita ambil sebanyak mungkin untuk diri kita. Di hari-hari di mana kita sekarang banyak berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, kita belajar juga untuk mempedulikan bagian mereka. Untuk juga mau berbagi kepada mereka. Di hari-hari di mana kita kemudian hampir seharian ada di rumah, kita belajar bagaimana juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa merasakan kesenangan mereka. Saudara, mungkin di rumah kita TV tidak banyak. Hanya ada 1 atau 2. Sementara anggota keluarga begitu banyak dan semua orang punya selera masing-masing. Saudara, kita dididik. Maukah kita tidak hanya mementingkan diri kita, namun juga berbagi dengan mereka. Mau menjadi pribadi yang ramah kepada setiap orang yang ada di dekat kita. Tuhan memberkati kita, sehingga di masa sulit ini, kita tetap mampu menjadi garam dan terang yang kehadirannya bisa dirasakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berbahagia untuk kebaikan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang meneguhkan, mengingatkan kami bahwa situasi sulit yang kami hadapi ini bukanlah alasan bagi kami untuk semakin mementingkan diri sendiri, untuk semakin tidak peduli kepada orang lain, asalkan kesenangan kami tercukupi. Hari ini kami belajar untuk punya kasih persaudaraan kepada orang-orang lain. Masa sulit justru mendorong kami untuk berbagi dan mencukupkan diri bersama orang-orang lain di sekitar kami atas apa yang Kau berikan kepada kami. Tolong ajar kami ya Bapa, agar kami boleh bermurah hati,
mampu memiliki keramahan, sehingga situasi ini semakin mendidik kami untuk menjadi alat jalan berkat Tuhan yang benar. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.